pada malam hari ini. Kita mau persatukan hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun kondisi cuacanya, apapun kondisi hati kami Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, persekutuan-Mu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberkati Tuhan, persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau memberkati setiap orang yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau memberkati juga tiap-tiap orang yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kami mau memberkati gereja ini Tuhan. Kami mau memberkati juga Pastor Timi yang menjadi gembala di tempat ini Tuhan. Kami mau memberkati tim multimedia Tuhan. Kami mau memberkati tim PAW, tim musik Tuhan. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari dengan tembok berapi daripada Engkau Tuhan. Segala penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat orang kuat. Segala apa yang tertanam yang tidak baik Tuhan. Kami ikat, kami cabut, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucap syukur berdoa. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu syukur
ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Mayase, ya Mayasu, ya la ra 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 ma la ra 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 Mayase. Puji namamu, ya la ra 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 ma la ra ra Mayasu. Ya la ra 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 Mayasu. Kami memuji Engkau. Ya la ra 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 Mayasu. Ya la ra 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 ma. Ya la ra ra ma. La ra 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 Mayasu. Ya la ra 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 ma la ra ra Mayase. Ini dia. Ya la ra 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 Mayasu, ya la ra 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 Mayase. Ya nama. Malara la Mayasi, malara ini la ra ra ma la ra la Mayasu. Ini la ra la Mayasi, nama la ra la Mayasu. Ini la ra la Mayasi. Ini la ra la ra. Ini la ra. Ini la ra ra ma la ra 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 ma la ra ra Mayasi. Ini la ra 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 Mayasu. Kami menyembah Engkau. Kami percaya Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Kami memuji Engkau, Allah yang setia. Ya la ra 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 ma la ra 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 ma la ra la Mayase. Ya nama. Ya la ra. Ini la ra ra ra. Kami
Biar Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasai atmosfer tempat ini Tuhan. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai Tuhan pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, Bapak-Ibu Saudara. Semuanya bersukacita, amin. Seberapa kita yang ada di tempat ini, kita adalah umat-umat yang berbahagia. Umat kepunyaan Tuhan, amin. Yang percaya itu melambaikan tangannya, kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersukacita, haleluya. Kau hadir bersama kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama berkata, ku berbahagia, yakin teguh, amin. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi dari awal katakan, ku berbahagia, amin, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, sama-sama berkata, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari umat-umat yang berbahagia sama-sama berkata, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, amin, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Lagi katakan, ku berbahagia, ku berbahagia, amin, yakin teguh, Yesus abadi. Kepunyaan siapa Bapak Ibu? Kepunyaan, amin. Kami warismu, aku warisnya. Kami umat yang sudah Kau tebus Tuhan, amin. Sama-sama katakan, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari semuanya bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memujimu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Bapak Ibu bagikan kebahagiaan Bapak Ibu buat jemaat yang lain. Sebab kita umat-umat tebusan Tuhan, amin. Haleluya. Kamilah umat ciptaan-Mu Tuhan. Kami berbahagia bersama Engkau Tuhan.
Lambaikan tangan semuanya. bahagia. Amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Mari sekali lagi umat yang berbahagia. Aku bernyanyi bahagia. Mana bahagianya Bapak Ibu? Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Hanya memuji-Mu Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Satu kali lagi. Memuji Yesus. Memuji Yesus Selamanya. Aduh, umat yang berbahagia, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Umat-umat yang berbahagia, amin. Amin. Coba kasih senyum dulu kanan kiri, katakan, engkau umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar sepenuhnya hanya di dalam hadirat-Mu kami menikmati kebahagiaan itu Tuhan. Kau bawa kami ke dalam gunung kudus-Mu untuk kami menikmati Engkau. Dan Tuhan juga menikmati hidup kami. Biar malam hari ini surga menikmati penyembahan kami. Sebab hanya satu yang menjadi audien ketika kami menyembah, yaitu surga, yaitu Bapa yang menikmati penyembahan kami. Setiap kami mau persembahkan pujian kami yang terbaik Tuhan. Ini hidup kami bawa hati kami lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kau setiap kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin.
biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku raju. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan. Mari umat tebusan Tuhan sama-sama berkata, sebab itu ku memujimu, Engkau Tuhan dan sahabat kami. Kami mau menyembahmu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Biar setiap pujian ini menjadi respon dan ekspresi setiap kami, Tuhan. Bahwa mulut kami akan senantiasa memuji Engkau. Tangan kami terus terangkat memuliakan namamu, Tuhan. Sebab Engkau sudah berbuat terlalu banyak buat setiap kami. Biar malam hari ini kami membawa penyembahan kami. Malam hari ini kami membawa pujian kami. Oleh sebab itu kami mengangkat suara kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami membawa hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami membawa hati kami mendekat kepadamu, Tuhan. Sebab kasih dan setia-Mu itu tak pernah meninggalkan setiap kami. Penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami memuji Engkau, menyembah-Mu, Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggi
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih lagi kami sama berkata, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sebabmu. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus, kemuliaan. Sekali lagi berkata, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sebabmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Hanya bagimu Yesus. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami sembah. Mari angkat suara, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kiana maya siranamu, kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, Kau yang layak, Kau yang layak. Ini pujian kami Tuhan, ini mazmur kami Yesus. Dan setiap kami menaikkan mazmur pujian yang keluar dari hati kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan Gembala kami, Kau Tuhan penolong kami, hanya Engkau. Haleluya. Kelamaya lalamaya syarabo. Yesus, 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 Yesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau, kami sambut Kau hadir di tempat ini, menyatakan pribadi-Mu buat setiap kami Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, Kiana maya syaranamu, Yesus. Kau Tuhan Gembala kami, oh, takkan kekurangan kami, sebab Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Kau menyegarkan jiwa kami, Kau menuntun kami di jalan yang benar, oleh karena namamu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu,
itulah yang menghibur aku. Oh, Kau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidup kami. Dan kami mau diam dalam rumah-Mu Tuhan sepanjang masa. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Oh Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi Yesus pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi segala pujian dan segala setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami berikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan. Oh, bersaudara kita semua bangkit berdiri sama-sama berkata, ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan, amin, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan
berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami berikan, ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagi. Mari sembah Tuhan, yes. Shekaramaya ralamaya, shekaramaya ralamaya, kiaramaya shanaramaya ralamaya ralamaya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, berikan kemuliaan. Shekaramaya ralamaya ralamaya, hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kau berkata atas pujian kami Tuhan, hanya bagi namamu, hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Ku berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagi namamu. Rawat kami Tuhan, rawat kami Jesus, Jesus. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Dia. Mari masing-masing terhubung dengan Tuhan. Yesus, Yesus, hanya bagimu Tuhan, haleluya, hanya bagimu kemuliaan.
bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, sebab hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Oh, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan, ku kagum dan hormat. Kami cari wajah-Mu, Bapakku hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kami datang menyembah
semuanya sasalkan pada hamba ini. Hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu. Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini kami menyembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. jadikan setiap kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena setiap kami Bapa diciptakan hanya untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami semua akan mendengarkan daripada sebagian firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan Bapa boleh menjadi rema, menguatkan, menyucikan, menguduskan, dan membuat terobosan yang baru. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Karena semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, jam syukur berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Oh, belum keluar. Luar biasa ya. Pas. Jadi bisa ditampilin multimedia? Oke. Karena saya yang ditugaskan malam hari ini untuk sharing firman. Dan saya lebih banyak melayani di worship, maka malam hari ini saya mau bawakan sharing mengenai worship. Oke. Nah, kenapa saya bawakan worship, saudara? Karena worship ini menurut saya adalah dasar dari segala penciptaan Tuhan. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Dan worship inilah yang membuat Lucifer jatuh dan dibuang. Jadi Lucifer ini dulu adalah seorang malaikat yang tugasnya menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Tetapi karena dia ingin disembah, keinginannya itu saudara yang membuat dia dibuang dari surga bersama dengan sepertiga malaikat di surga. Nah, saya bawa skema tabernakel. Saya mau lihatkan dulu di perjanjian lama, sebelum seorang imam besar itu menghadap hadirat Tuhan, dia harus membawa yang namanya suatu korban, mezbah, korban bakaran. Jadi zaman dahulu di perjanjian lama, pada waktu imam itu mau menghadap ke hadirat Tuhan,
Dia harus menyucikan, menguduskan dirinya sebelum dia layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan pada saat menghadap masuk ke dalam hadirat Tuhan, seorang imam harus mempersembahkan yang namanya suatu korban bakaran. Itu berarti apa, saudara? Setiap orang yang menghadap di hadirat Tuhan harus menyediakan yang namanya korban. Pada perjanjian baru, kita semua tahu, kita semua sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita boleh dilayakkan masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak lagi harus mempersembahkan korban di mezbah. Tetapi di perjanjian baru, kita sudah selayaknya pada waktu kita menghadap di dalam hadirat Tuhan, kita membawa korban pujian dan penyembahan. Itulah worship. Nah, zaman dulu seorang imam kalau dia mau masuk di dalam yang namanya ruang maha suci, itu kakinya diikat, saudara. Kakinya diikat dan kakinya itu dikasih kelintingan, saudara. Dikasih kerincingan gitu. Jadi pada waktu dia berjalan dia bunyi kerincing, kerincing, kerincing. Nah itu bukan seorang imamnya lebay. Tetapi itu menandakan kalau seorang imam pada waktu dia masuk di dalam ruang maha kudus, dia itu masih hidup. Jadi kalau kerincingannya itu masih berbunyi, berarti imamnya itu masih hidup. Berarti imamnya itu layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Bertemu di dalam hadirat Tuhan. Tetapi apabila seorang imam itu tidak layak, tidak lama saudara, kerincingannya tidak berbunyi lagi. Dan tali yang diikatkan di kakinya imam itu fungsinya apa? Untuk narik saudara, karena sudah mati, sudah tidak bernyawa. Jadi pada waktu saya mendapatkan tugas untuk menaikkan pujian penyembahan, satu hal yang saya sangat hati-hati, saya mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar. Karena saya sangat-sangat paham bahwa zaman perjanjian lama, seorang imam harus layak terlebih dahulu, baru dia berkenan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Oke. Worship dalam bahasa Ibrani itu dilafalkan sebagai syahah, seperti itu. Agak susah saudara. Lebih mudah ngomong shalom gitu ya. Yang berarti adalah bersujud, menelungkup, atau merendahkan diri dengan penuh hormat dan ketaatan. Hal ini melambangkan penyerahan total dan pengakuan akan kedaulatan Tuhan, bukan sekedar menaikkan lagu pujian. Jadi secara singkat, worship menurut bahasa Ibrani melambangkan sikap hati yang sujud menyembah dan kehidupan yang melayani atau bekerja bagi Tuhan. Jadi tugasnya Lukas, tugasnya yang mimpin pujian PAW di sini, itu sebetulnya bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi apa saudara? Membawa setiap jemaat ini dipertemukan di dalam hadirat Tuhan. Dengan apa saudara? Sikap hati yang bersujud, merendahkan hati, penuh hormat dan ketaatan. Karena apa? Pada saat kita menaikkan pujian penyembahan, kita sedang mengagungkan yang menciptakan daripada kita.
Kita ini diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah saudara. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau saya merenungkan, apa sih tujuan hidup daripada setiap kita ini? Kita hidup dari kecil disekolahkan. Setelah lulus dari taman kanak-kanak mungkin ke SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah itu bekerja. Setelah itu mungkin menikah. Setelah itu mungkin punya anak. Setelah itu ya macam-macam saudara. Mulai ngurusin cucu dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya setiap kita itu diciptakan itu hanya esensinya untuk menyembah. Enggak lain. Tetapi banyak daripada kita, pikiran kita, konsep hidup kita sudah masuk di dalam konsep dunia. Sehingga kita lebih banyak mengejar daripada keduniawian. Kita lupa bahwa setiap kita diciptakan hanya untuk sebagai penyembah. Tidak lebih dari itu. Nah, arti kata menyembah atau proskuneo itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Proskuneo berasal dari kata Yunani yaitu pros artinya kedekatan, keintiman. Dan kwon artinya adalah anjing. Jadi bila digabungkan maka menjadi like a dog licking his master. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ekspresi anjing yang sangat mengasihi dan taat setia kepada tuannya. Nah, bagi yang pelihara anjing atau dog lover pasti tahu itu. Bahwa setiap anjing itu hanya setia pada satu tuan. Hanya satu tuan. Walaupun di dalam satu keluarga anjing itu friendly dengan anggota keluarga yang lain. Tetapi dia hanya setia pada satu tuan. Dan apabila tuannya itu datang, maka anjing itu sudah fokusnya hanya satu. Dia hanya memandang tuannya dan dia akan berada di dekat tuannya dan menjilat tuannya. Jadi itu gambaran daripada proskuneo. Jadi setiap kita tahu siapa yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita menghadap di hadirat Tuhan, sudah kita mau fokus, udah lupakan semua, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua persoalan-persoalan hidup dan kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Karena pada saat kita menyenangkan Tuhan kita, seperti anjing itu kalau saya punya anjing saudara di rumah, kalau saya datang, datang saudara langsung bahasa Ibrani yang gelibet saudara, gelibet, ekornya langsung kipik seperti gitu. Waduh, senang sekali anjingnya. Itu yang menarik daripada hati tuannya untuk lebih mengasihi. Kalau saya pulang yang nyambut pasti anjing saya. Anak saya jarang. Anak saya ada di kamar masing-masing saudara. Yang menyambut pasti istri saya yang bukakan pintu, anjingnya ikut. Nah, ada satu cerita, kalau saya lagi dinas keluar kota, anjing itu ternyata saudara, dia punya penciumannya itu sangat jauh. Mungkin 2-5 kilometer, dia ngerti kalau tuannya itu mau datang. Jadi biasanya istri saya yang selalu memperhatikan, kira-kira 5-10 menit sebelum mobil saya berada tepat di rumah, di depan pagar rumah, anjing itu selalu berada di depan jendela rumah saya. Menantikan dengan setia, luar biasa. Dan dia benar-benar tahu. Jarak sekian jauh itu pun dia bisa tahu. Dan itu dilakukan hari demi hari. Dan bila saya
dinas di luar kota, saudara. Jam-jam tertentu dia selalu berada di depan jendela itu menantikan saya. Istri saya waktu itu bilang sama anjingnya, ayo naik. Karena biasanya tidur di kamar saya di lantai 2. Ayo naik. Papa hari ini enggak pulang. Tapi dia tetap setia. Tunggu terus. Sampai kira-kira jam 9, setengah 10 malam. Saya enggak pulang. Akhirnya dia naik sendiri, saudara. Naik ke lantai 2. Di depan kamar. Diketok-ketok, saudara. Tahu. Berarti papa sudah tidak balik hari ini. Dia minta masuk. Besok harinya seperti itu lagi, jam-jam tertentu seperti itu. Jadi pada waktu, kalau kita pernah lihat film Hachiko, itu benar banget saudara. Anjing itu kesetiaannya luar biasa. Apalagi kita yang diciptakan serupa dengan gambarannya. Harusnya kita harus memiliki kesetiaan yang melebihi daripada seekor anjing. Nah, oh sorry. Gak bisa balik ini gambarnya. Bentar ya. Gak bisa mundur. Bentar. Saya ulangi dari depan aja. Lu hilang? Udah? Oke. Nah, PPT-nya kebalik antara yang di tablet saya. Yang kedua adalah, hilang lagi. Kok jalan sendiri? Bisa dibantu multimedia? Gak bisa mundur. Iya. Gak bisa thread. Ini. Oke. Nah, jalan terus ya. Oke. Oh, ini yang balik atas ya. Oke. Nah, makna daripada mencium adalah menyembah dalam keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Jadi setiap daripada kita, pada waktu menyembah, kita mau mencium daripada hadirat Allah. Karena kalau kita sudah terbiasa masuk di dalam hadiratnya, kita bisa merasakan, kita bisa mencium bahwa ada hadirat Tuhan yang turun di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya adalah bersujud, tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan. Nah, dalam Wahyu 4 ayat yang 10-11, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi sikap hati kita dalam menyembah salah satunya adalah bersujud atau tersungkur. Itu adalah sikap kita, sikap hati kita dalam masuk di dalam hadirat Tuhan, penghormatan daripada hadiratnya. Kalau kita mau lihat daripada saudara sepupu kita, setiap mereka berdoa, mereka ngerti loh. Mereka bersihkan tempat itu, mereka
bersimpuh, bersujud, menyembah Allahnya. Apalagi kita. Nah, berikutnya saya bawakan beberapa ekspresi di dalam menyembah. Yang pertama adalah yadah, yaitu mengangkat tangan, ekspresi tubuh untuk memperoleh belas kasihan Allah. Mungkin seperti ini ya saudara ya, ekspresinya ya. Yang kedua adalah taudah, atau mengangkat tangan dengan sikap iman yang berkata, aku sepakat denganmu Tuhan. Jadi pada waktu kita naikkan penyembahan, kita tahu hadirat Tuhan datang. Mungkin kita merasakan sesuatu yang ada sesuatu penggenapan janji Tuhan. Kita mau sepakat, kita mau amini itu. Itu adalah taudah saudara. Yang ketiga adalah barah. Yaitu sikap berlutut, bersujud, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke. Ya, yang taudah itu yang bawah itu, yang biru itu. Jadi bersujud seperti yang mungkin biasa kita lakukan. Nah, yang keempat adalah tefilah, yaitu melayani Allah dengan segenap hatimu. Jadi seperti saat ini kita bersama-sama yang tadi kita naikkan pujian penyembahan, itu adalah kita melayani Allah dengan segenap hati kita. Yang berikutnya adalah syamar, yaitu memainkan musik bagi Tuhan. Seluruh isi Mazmur 150 adalah memuji Tuhan dengan diiringi alat musik. Jadi tim musik itu termasuk syamar, saudara. Nah, yang keenam adalah halal. Ya. Halal ini bukan berarti tanpa B2, bukan ya saudara ya. Jadi halal ini adalah sikap hati yang berapi-api untuk Tuhan. Dari kata halal ini muncul kata haleluya, itu saudara. Nah, yang ketujuh adalah syabah, yaitu bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi pada waktu kita praise, kita mau bersorak-sorai, segenap hati menyembah kepada Tuhan. Nah, yang kedelapan adalah tehilah, yang biasa juga disebut dengan bermazmur dan berbahasa roh juga termasuk dalam tehilah. Jadi mungkin pada waktu kita naikkan pujian penyembahan, lalu kita mulai bermazmur, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Wah, kita bermazmur, lalu kita masuk di dalam bahasa roh. Itu yang disebut adalah tehilah. Berikutnya adalah karar, yang artinya menari, tari-tarian bagi Tuhan. Seperti Daud yang menari-nari di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu praise dinaikkan, kita boleh saudara mengungkapkan itu dengan menari sekuat tenaga. Seperti Daud menari pada waktu dipindahkannya itu dua loh batu itu, tabut itu dipindahkan. Daud itu memuji Tuhan dengan menari-nari sekuat tenaga di hadapan Tuhan tanpa ada rasa malu. Itu sampai istrinya bilang loh, kau ini Daud seorang raja, tetapi engkau tidak punya rasa malu di depan rakyatmu menari-nari seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud itu yang diperkenan Tuhan. Yang ketiga adalah taga, yaitu bertepuk tangan dan bersorak-sorai meninggikan Allah. Oke, berikutnya. Worship atau penyembahan, yaitu mengundang hadirat dan kuasa. Jadi pada waktu kita menaikkan penyembahan,
itu bukan sekedar kita nyanyi lagu pujian, melainkan respon atas kasih Allah yang menghadirkan kuasanya, membawa pemulihan fisik, mental maupun rohani. Jadi pada waktu setiap orang yang pada saat masuk di dalam penyembahan, dia otomatis saudara harusnya menanggalkan semua bebannya. Semua pikirannya, mungkin ada ingat, waduh besok giro saya jalan dananya ada apa enggak. Atau mungkin, di rumah itu nanti anak saya pulang kira-kira ada yang bukakan pintu atau enggak. Itu semua saudara harus ditanggalkan dahulu, masuk di dalam penyembahan yang mengundang hadirat dan kuasa. Karena pada saat kuasa itu turun melalui hadiratnya, itu membawa pemulihan fisik, mental maupun rohani. Jadi kalau kita mau lihat di beberapa KKR, pada waktu pujian penyembahan itu dinaikkan, hadirat Tuhan turun, yang sakit pasti disembuhkan. Yang fisiknya cacat, mungkin tangannya panjangnya tidak sama. Pada waktu dia naikkan penyembahan dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Itu loh mujizat itu turun saudara. Ya, jadi mari kita tidak mau setengah-setengah. Kita tidak mau hanya menjalankan rutinitas. Ya di gereja, ya di persekutuan. Kita disuruh WL-nya untuk naikkan pujian, kita cuma sekedar nyanyi. Kita enggak mau saudara. Kita mau setiap penyembahan kita itu adalah penyembahan yang berkenan di hadirat Allah. Ya. Karena apa? Zaman dulu kan bahaya saudara. Imam besar aja kalau ngasih satu persembahan, korban bakaran, tidak dikenan Tuhan, kerincingannya tidak bunyi, baliknya ditarik saudara tinggal mayat. Loh apalagi setiap kita yang melayani di sini, setiap kita yang melayani di sini. Kalau kita tidak benar-benar mau merespon bahwa kita ini menaikkan penyembahan, kita membawa korban yang terbaik daripada kita. Wow, kalau Allah itu berkenan, wow. Apapun yang kita alami, apapun pergumulan kita, kalau hati kita sudah terpaut dengan hati Bapa, pada waktu penyembahan itu naik, Bapa itu ngerti kok setiap kebutuhan kita. Nggak perlu berdoa sampai nangis nguku-nguku, nggak perlu. Kalau penyembahanmu dikenan, semua pergumulanmu dia akan bereskan. Amin saudara. Yang kedua, penyembahan itu membawa transformasi karakter. Ya. Jadi yang menyembah itu otomatis akan bertransformasi seperti yang disembah. Jadi setiap kita yang menyembah dengan benar, ngerti bahwa yang disembah ini adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sangat luar biasa. Raja di atas segala raja. Otomatis segala kuasanya akan terimpartasi di dalam kehidupan kita. Karena pada saat manusia menyembah, mereka berhadapan langsung dengan Tuhan yang dapat merubah mindset, cara berpikir, dan menjadikan mereka serupa dengan gambarannya. Berikutnya adalah penyembahan membawa pemulihan holistik. Jadi di dalam penyembahan itu tidak hanya membawa pemulihan rohani. Namun seringkali hadiratnya membawa dampak memulihkan ekonomi maupun kehidupan hubungan keluarga. Jadi pada waktu kalau hati kita sudah berpaut, bertransformasi, terimpartasi dengan Sang Pencipta kita,
otomatis yang lain-lainnya itu dibereskan, saudara. Mulai dari ekonomi, dari hubungan keluarga, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Karena apa? Kita belum berdoa, kita belum minta. Bapa di surga itu tahu, saudara. Tinggal bagaimana sikap hati kita dalam menyembah Dia. Yang keempat adalah sebagai sarana pengakuan dan syukur. Jadi pada waktu kita menyembah, kita naikkan, saudara, mengarahkan pada kebaikan, kita mengagungkan Allah yang berdampak apa, saudara? Memulihkan iman percaya kita daripada segala keraguan-keraguan itu. Jujur, pada waktu saya dapat tugas ini, beberapa jam yang lalu sempat saya lihat di kantor PPT-nya, kira-kira mana yang mau saya improve. Wow, itu iblis gak tinggal diam, saudara. Pressure-nya sangat luar biasa. Pressure dari head office terutama, karena saya harus milih, saya harus prepare ini atau saya harus prepare materi presentasi saya nanti untuk rapat kerja. Karena saya harus mempresentasikan, saudara. Dan itu bukan barang yang gampang karena saya harus membuat satu presentasi pertanggungjawaban achievement, pencapaian cabang. Dan kondisinya kan saat ini ekonomi lagi gak baik-baik saja. Jadi otomatis achievementnya gak sempurna. Tapi di tengah itu saya memilih apa, saudara? Mau tetap mendahulukan Tuhan, karena saya tahu di dalam saya mendahulukan Tuhan, pada saat saya juga menaikkan pujian penyembahan di tengah-tengah saudara hari ini, saya tahu Allah yang saya sembah, Dia yang akan membereskan segala yang saya perlukan. Saya sempat baca tadi di grup WhatsApp, nanti worship awal, Posun enggak usah, langsung aja sharing firman. Oh, saya pikir enggak. Saya mau berkatnya double portion. Amin. Karena walaupun saya di dalam pressure, tapi saya tahu setiap tugas penyembahan itu an honor, suatu kehormatan. Karena saya merasa saya yang akan membawa setiap daripada kita ini berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Jadi saya mau benar-benar mempersiapkan diri saya benar-benar mau membawa setiap kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun saat ini di dalam persekutuan kita mungkin belum terlalu banyak, tetapi yang saya inginkan setiap daripada kita yang melayani PAW, musik maupun multimedia, termasuk yang hadir di dalam persekutuan ini, rubahlah sikap hati kita. Karena apa? Kita tidak perlu takut, karena dikatakan di firman Tuhan, hai kawanan kecil, kamu gak usah takut. Karena Bapakmu itu yang menyertai. Kita tidak pernah lihat bangku-bangku kosong ini, kalau ada malaikat-malaikatnya yang ikut duduk, ikut menyembah, kita gak pernah tahu loh. Jadi setiap kita persiapkan hati kita di dalam masuk di dalam hadirat Tuhan, terutama bersekutu dengan Dia. Nah, saya waktu itu sempat dengar, ini saya kutip dari khotbahnya Pastor Chris Manusama. Sangat luar biasa, saudara. Dikatakan begini, waktu kita menyembah, waktu kita menyembah, berarti kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan sendiri, saudara. Tuhan itu bisa melakukan segala mujizat,
Tetapi dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Justru itu saudara, setiap kita yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita harus menjadi seorang penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, apapun pergumulan kita, pada waktu pujian penyembahan itu naik saudara, itu seperti apa saudara? Menggabungkan iman dan pengharapan. Jadi kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita juga punya harapan bahwa kita punya struggle. Itu naik di dalam hadirat Tuhan saudara. Nah pada waktu iman dan pengharapan ini naik dan bertemu di satu titik. Di dalam hadirat Tuhan. Kuasanya pasti tercurah. Mujizatnya pasti dinyatakan. Jadi setiap kita, mari benar-benar mau memuji dan menyembah. Ngerti esensi worship, memuji dan menyembah. Karena itu mendatangkan sesuatu yang sangat dahsyat. Baik dalam kehidupan kita maupun di dalam sikap hati kita dalam menyembah Tuhan. Karena kita ini loh saudara, cuman satu, lahir ujungnya mati. Pada saat kita dipanggil kembali, kita juga nggak bawa apa-apa. Jadi kadang-kadang kita di dunia ini selalu apa? Struggle. Struggle-nya kenapa? Ngelihat sisi sekeliling kita. Loh yang sana kayak gitu. Oh standarnya seperti ini. Saya mesti kejar seperti ini. Oh saya ini ketinggalan. Saya ini kalah. Oh yang satu ini sudah ekonominya seperti ini. Oh yang satu ini posisinya sudah seperti ini. Kita dipusingkan dengan hal-hal dunia. Tetapi lupa bahwa kita, setiap kita itu sudah ditebus di atas kayu salib itu saudara. Hanya untuk apa? Menyembah, tidak lebih dari yang lain. Karena dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dan ingat, hingga saat ini, ya, yang namanya iblis juga pengen disembah. Hanya ada dua, tinggal mau pilih. Menyembah Tuhan Yesus atau menyembah Allah yang lain. Yang terakhir, jamah dia dengan pujian dan penyembahan terbaikmu. Di Markus 5, 27-29, firman Tuhan mengatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di zaman itu, pada saat Tuhan Yesus masih ada, perempuan yang mengalami pendarahan memiliki iman, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah sekarang saudara, secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan kita. Tetapi rohnya, yaitu Roh Kudus, itu sudah diberikan untuk menyertai kita. Dan roh itu yang diperintahkan untuk membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau zaman itu, wanita itu menyentuh saja jubahnya, dia sembuh. Saat ini kita minta dibawa Roh Kudus. Naikkan pujian dan penyembahanmu. Sentuh tahtanya. Sentuh Tuhanmu. Otomatis kuasanya akan tercurah bagi kita yang percaya. Amin. Mungkin bisa minta tolong Kak Lukas. Karena saya mau tutup. Tim musik bisa bantu. Ya malam hari ini
kita sudah diingatkan saudara, bahwa setiap kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang begitu luar biasa, itu tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, malam hari ini, apapun pergumulanmu, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, mari kita sama-sama menaikkan satu lagu penyembahan. Kita mau sama-sama malam hari ini, karena tidak ada hamba Tuhan yang melayani. Saya percaya hadiratnya yang akan melayani kita malam hari ini. Tinggal sikap hati kita di dalam menyembah Dia. Sentuh hatinya, kuasanya pasti dicurahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We worship, Oh, I worship you, senangkan hatinya. Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu tujuan hidup kami hanya memuji, menyenangkan-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, kami mau belajar setia Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau belajar fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya karena kepadamu Tuhan kami mau berbakti Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Karena Engkau sudah terlebih dahulu Bapa mengorbankan hidupmu untuk menebus setiap daripada kami. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biarlah Bapa persekutuan FSJ ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami mengerti Tuhan esensi menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan membawa banyak jiwa,
membawa, menyelamatkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucap syukur berdoa. Amin. Ya, thank you ya. Hari ini kita belajar tentang penyembahan. Tak pikir tadi maksudnya tuh, siapa tahu koko, oh mosok semua koko. Tak pikir loh ya wes lah. Ternyata mau diborok apa-apa kok. Tapi kira kan wis Mbak Firman, mosok suruh nyanyi lagi gitu. Tapi enggak, kita belajar ya. Maksudnya kayak penyembahan itu seperti yang dibilang sama Ko Sunandar adalah lebih mengarah kepada apa yang menjadi pusat hidup kita, pusat dari hatinya kita. Karena ada penyembahan itu enggak cuma sekedar cuma ritual, tapi penyembahan itu dari kehidupan sehari-hari, gaya hidup sehari-hari juga kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar ekspresi luar, tapi juga posisi hati. Dan kita ngelihat lagi siapa yang jadi pusat di dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi pusat di dalam hati kita. Saya gak perpanjang lagi. Hari ini thank you so much buat Ko Sunandar. Minggu depan saya juga belum tahu. Minggu depan tanggal berapa? 6 ya? 6 Maret ya? Betul ya? Ganti Bre. Ya tanggal 6 David lah ya. Tanggal 6 habis itu tanggal berapa lagi? 13 itu Pastor Yohan. Pastor Yohan habis itu? Oh ya Lebaran. Berarti muncul lagi nanti selesai April ya? Oke April. Oh masih April Bre. Tenang aja. Ya. Jangan menolak tugas. Kamu kemarin sudah didoain tak boleh nolak tugas. Gak apa-apa belajar. Satu hal aku juga titip doa ya. Saya tahu Soul for Jesus ini dulu awalnya juga dari gara-gara aku pengen nyembah Tuhan karena gak ada gereja. Tutup semua, gak ada orang. Terus kayak gitu hari itu aku benar-benar masalah banget kan gitu. Dari hasil menyembah itu ada muncul setiap hari Jumat ini. Jadi penyembahan kita itu memang Tuhan tuh dengar. Dan dari penyembahan pun kalau lewat dari kehidupan journey saya jadi tahu apa panggilan saya. Aku jadi tahu ya apa jalan ke callingnya kita, ya kan. Tanpa sadar, tanpa harus mereka-reka, pokoknya dijalani sih kan gitu. Tapi di dalam penyembahan itu, seperti yang kau sudah bilang juga, kita karena poros hatinya ke Tuhan, nanti Tuhan itu akan sendiri yang akan reveal dia itu siapa dan apa yang jadi rencana di dalam kehidupan kita. Kadang kita tanya kan, apa sih Tuhan panggilanku? Apa sih aku disuruh melayani apa sih itu? Tapi dari penyembahan itu lahir dari sana kita boleh ada kumpul, ada divine connection sama semua orang. Aku tahu memang mungkin saya juga didoakan banyak orang, tapi bukan berarti aku enggak mengalami struggle. Saya juga ngecek hati saya sendiri. Di mana hati saya penyembahan yang awal yang saya itu sampai hari ini pun itu juga dipertanyakan, juga di-challenge, bukan enggak di-challenge. Ngelihat ya mungkin kayak tadi bilang enggak seberapa banyak apa, bukan berarti aku enggak ada challenge, bukan berarti aku enggak ada pressure, enggak ada intimidasi dari setan, ada. Kadang tuh kayak kemarin pun juga didoakan, aku kadang tuh juga ada discourage kasaran kan kayak gitu. Ini mau dibawa kemana Tuhan ini kan. Tapi kembali dari hari ini kita dengar juga, aku jadi diingatkan awal mula ini pun dari penyembahan. Dari cuman 2 orang, dari aku cuman sama guru gitar, terus nyambung ke Delwin, nyambung ke lain-lain, terus muncul ada chef bantu multimedia. Dari habis gitu baru muncul Hansu malah bukan yang pertama, Hansu yang buntut-buntut. Baru gitu muncul ini Hugo, muncul Bre, Suan,
Civil. Jadi sampai ada Imelda, Dina, ya kan, Ajaka. Kalau aku mau ngeliat lagi, saya juga di reminder. Ya, gak usah ngeliat hasilnya. Balik aja ke hati penyembahan. Dimanapun kalau kita tuh bersumber deh, sumber yang ya yang luar biasa. Aku gak pusing. Aku gak mau tahu ini mau dibawa kemana. Ya itu aku sempat discourage tapi hari ini diingatkan lagi. Ya thank you so much dari firman tuh. Jadi kita pun lihat kursi kosong. Wah itu ya challenge soro. Termasuk gereja yang di TCC sendiri juga challenge soro. Tapi dari penyembahan lahir hari ini jernihku juga ada. Ya mungkin Tuhan reminder ke aku juga dan aku juga mau reminder kita ke semua. Dari penyembahan itu akan lahir hati Bapa. Dari penyembahan itu kita lebih tahu kehendak Bapa. Dari situ juga jernih kita juga akan dituntun sama Tuhan. Mungkin aku sendiri juga lebih harus banyak waktu untuk nyembah lagi, kasarnya kan gitu. Karena hektiknya kerjaan dulu kan COVID Isa nyembah sak seneng-senengnya kan gitu. Di rumah nganggur ya kan maksudnya si Isa bikin-bikin kan gitu. Tapi sekarang kan kerja belum lagi ada masalah. Si kena hantem ini. Jujur challenging juga nih waktu saya. Saya bukan kepingin telat tuh bukan. Kayak tadi itu kesusu dari ringenan. Aduh macet. Udah gitu hujan. Berangkat tadi pikirnya cuma 1 jam. Di Krikilan ada macet. Di sini ada macet. Sampai tamu saya mau pulang. Mau pergi ke Jakarta sampai tunggu ya kurang 20 menit tok. Saya persis datang. Makanya bukan niat saya mau telat enggak. Tapi memang kadang itu challenge. Benar-benar buat saya pribadi juga sama. Saya tahu kita semua di sini sama. Tapi saya mau rindu kita punya penyembahan pribadi lagi sama Tuhan. Balik lagi. Ya altar dibenahi kan kayak gitu. Dari situ mungkin kita juga bisa satukan visi. Walaupun kita beda denominasi. Tapi saya yakin. Kalau kita sumber kasih Tuhan. Nyembah sama-sama mbak Tuhan. Tuhan tidak lihat denominasi. Betul toh? Yang pasti saya rindu, di manapun tempat kita berada. Ya mungkin bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk gereja ini. Tapi biar kita punya hati yang nyembah sama Tuhan, ngelihat Tuhan satu hari tempat ini juga penuh. Tempat ini bukan punya kita, jubah mental pelayanan bukan punya kita, tempat ini pun bukan punya kita. Saya ke minggu lalu juga didoakan sama Pastor Johnson. Malah kemarin ditanyain, kamu pernah enggak ada tanda kutip ada yang bilang bahwa ini tuh cuma temporary transition place-mu. Aku mikir kayak ada sing doa juga ya dulu itu kan itu. Jadi ya nggak tahu, saya belum tahu. Maksudnya dalam arti itu pelayanan SFG ini apakah bakalan bisa di sini terus atau bisa dipindah tempat lain? Saya jujur nggak tahu. Tapi bukan berarti nggak ada ignite, ada tanda kutip. Masuk baru pindah mana saya kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah. Yang penting kita pokoknya nyembah Tuhan dulu. Kemana Tuhan bawa ya wis saya manut aja kan gitu kan. Pasti yang terbaik buat kita semua. Dan walaupun seandainya pun itu terjadi. Saya rindu tempat ini yang kita pakai ini pun suatu hari juga dipenuhi orang-orang. Gak saingan gitu. Dengan hati sing punya sikap hati yang mau nyembah. Di manapun kita berada, biar itu jadi berkat. Ya paling enggak ada impactnya. Ini pun juga tempat ini juga penuh. Kita mau doakan sama-sama. Saya gak berpanjang. Kita mau bangkit berdiri. Mungkin Lukas bantu satu lagu terus kita tutup dalam doa. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory.
sama-sama katakan hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku dari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta, kini kami sembah, kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta, kini kami menyembah, kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Oh, thank you, Jesus. We love you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi Tuhan kami boleh merasakan cinta kasih-Mu setiap kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami boleh dapat privilege Tuhan berdiri di tempat ini Tuhan. Untuk melayani Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau pilih kami Tuhan untuk jadi berkat Tuhan. Kau bawa kami Tuhan untuk jadi impact. Baik di dalam segala kelemahan, di dalam segala kelebihan kami. Kau enggak ngelihat kami itu siapa. Terima kasih Yesus. Thank you Father. Thank you Father for your goodness, for your love through us. Terima kasih untuk kami boleh kembali dan terus kembali kepadamu. Tidak ada halangan apapun Bapa. Kami boleh belajar Tuhan. Dari penyembahan yang sejati, penyembahan yang begitu tulus. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami juga merindukan Tuhan. Kami bukan aja jadi rutinitas setiap Jumat hadir, ditunjuk tugas. Tidak kayak gitu Tuhan. Tapi kami merindukan Tuhan. Saat kami memberikan yang terbaik dari versi kami Tuhan. Itu adalah melayani Engkau. Sebagai bentuk penyembahan kami. Melayani Engkau. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Walaupun di dalam segala kelemahan kami, kesalahan kami. Kau masih boleh layakkan setiap kami Tuhan. Thank you for your blood Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, urapi terus Tuhan buat Pak Kosunandar. Yang sudah bawakan firman-Mu mengingatkan setiap kami. Di dalam segala peliknya masalah yang dia hadapi, pressure yang ada Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, Kau boleh kuatkan Tuhan. Di dalam penyembahan yang sejati yang dia punya Tuhan. Engkau akan menjadikan dia terang. Be bold and rise and shine as your light. Biarkan Tuhan di dalam seperti Babilonia, dia boleh jadi seperti Daniel. Seperti yang Kau mau di dalam kehidupannya. Biarkan dia boleh menjadi konsultan-Mu Tuhan. Konsultan buat semua orang yang ada di tempat itu Tuhan. Advisor. Bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi. Di dalam keluarganya. Buat anaknya sebagai ayah, suami. Juga sebagai pimpinan Tuhan. Berkati terus, urapi terus Tuhan. Biarkan semakin hari Tuhan jalan untuk menuju destiny yang Kau punya di dalam kehidupannya terjadi fulfill penuh di dalam hidupnya, di dalam nama Yesus. Berikan juga Tuhan kesehatan buat istrinya Kosunandar Tuhan. Berikan satu tubuh yang kuat Tuhan, stamina yang lebih lagi.
Dan biarkan Tuhan dia juga boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Lindungi, lingkupi keluarga ini Tuhan. Semakin hari buat jadi contoh di masa yang akan datang Tuhan. Membangun generasi di bawah-bawahnya. Sebagai orang yang penuh dengan kebenaran-Mu Tuhan. Aku serahkan keluarga ini Tuhan di dalam nama-Mu saja Yesus. Dan aku juga berdoa Tuhan buat semua tim musik, Lukas, singer Tuhan, Ko Yakob, Robert, semua yang kami gak sebutkan satu-satu Tuhan. Kau lihat semua struggle-nya, kau lihat semua Tuhan, apa yang diperlukan. Biarlah di dalam sikap hati yang penyembahan yang mereka boleh punya, di dalam segala skill yang mereka ada. Itu bukan untuk kesempurnaan diri, tapi lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biarkan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan punya sikap hati yang sama. Buat multimedia juga sama Tuhan. Andi, Chef, Tuhan, Richard, semua yang kita gak sebutkan Grace Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami boleh ada oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarkan itu jadi identitas setiap kami. Bukan kami melayani karena kepintaran talenta kami, tapi kami boleh ada Tuhan. Karena Kau sudah memilih kami, melayakkan kami, dan kami ingin berikan yang terbaik Tuhan. Pleasing you and more Lord. Dengan sikap hati ini Tuhan, biar kami boleh menyatukan hati Tuhan. Setiap kami hadir setiap Jumat Tuhan, boleh punya hati, bukan cuma oke, kita diberkati, tapi punya hati Tuhan. We want to pleasing you God. Kami datang dalam kondisi apapun, di dalam kekurangan apapun, bukan dalam kelebihan yang kami punya Tuhan, tapi segala hal di dalam kekurangan kami. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Sebagai bentuk Tuhan, privilege dan honor yang sudah Kau berikan buat setiap kami di tempat ini. Thank you Jesus, buat gereja TCC ini Tuhan yang boleh kami tempati Tuhan. Di dalam segala struggle mereka Tuhan, kuatkan Pastor Timmy. Kami melihat pressure semakin hari semakin sangat banyak Tuhan. Kadang juga lemah Tuhan, kadang juga perlu dikuatkan. Tambahkan iman Tuhan, tambahkan iman dan banyak orang yang membantu untuk menguatkan Tuhan di tempat ini. Aku menyerahkan gereja ini Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya glory-Mu sendiri yang akan menutupi gereja ini. Glory-Mu sendiri yang akan membuka tingkap-tingkap yang menutup gereja ini Tuhan. Urapi, berkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan terus tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, by your blood Lord. You please with this place, you please with all the people Lord. Aku menyerahkan semua orang yang ada di tempat gereja ini, full timer, semua di tempat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Kegerakan boleh ada lagi di tempat ini. Jangan biarkan Tuhan, yang sakit hati terus ada sakit hati. Lembutkan, kasihi Tuhan. Lebih lagi, biar mereka melihat, the grace is there, the mercy is still there Lord. Pulihkan tempat ini Tuhan, pulihkan semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar mereka Tuhan tidak lagi melihat Tuhan masa lalu, tapi boleh melihat ke depan. Engkau akan hadir lagi dan akan terus ada di tempat ini. Thank you Jesus. Kami mau menyerahkan semua Tuhan hari ini Tuhan. Dalam segala hal yang kami ada hari ini untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, ya Kau juga berkati, Kau jagai setiap kami Tuhan sampai ke rumah dengan selamat, tidak ada halangan apapun. Buat teman-teman kami yang di luar, yang mungkin sudah lama juga datang Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Kau sendiri yang menjamah mereka Tuhan. Yang menjagai juga Tuhan. Kami tidak berhenti-berhenti Tuhan untuk berdoa terus untuk Vera dan Norman Tuhan, juga Sony, Neni Tuhan, Alex, Putri, Nata, juga Om Haryo juga Tuhan, Tante Tuhan, Pang Tuhan, semua Tuhan. Kau lindungi keluarga ini, tarik kembali keluarga ini Tuhan, untuk kembali Tuhan melayani seperti yang Kau mau Bapa. Dan juga Tuhan buat
Afi, Riki, Kau berikan juga berkat anak Tuhan. Kau berikan berkat jasmani dan rohani Tuhan untuk mereka. Kalau mereka sedang pergi Tuhan, Kau jagai dan biarkan mereka terus Tuhan tidak melupakan kasih-Mu Tuhan. Buat Maria Erik Tuhan, kalau Erik sekarang masuk rumah sakit Tuhan, Kau sembuhkan Bapa, pulihkan keluarga ini. Kami tahu tidak segampang itu Tuhan, tapi biarkan Tuhan mereka berpegang teguh dengan janji-Mu saja Bapa. Buat juga Tuhan, Victor di Hong Kong Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang dilakukan. Kau jagai Tuhan, lindungi Tuhan. Buat Hans Tuhan di Bali Tuhan, Kau berkati Tuhan, jagai penyertaan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang dirindukan boleh terjadi Tuhan di dalam kehidupan dia Tuhan. Kami rindu Tuhan, boleh semua orang yang ada di tempat ini boleh mensupport Tuhan. Kerajaan-Mu, membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Buat Hugo Bre Tuhan yang merindukan Tuhan, anak Tuhan. Biarlah terjadi sesuai dengan janji-Mu Tuhan di tahun ini Tuhan. Biar buah kandungan yang ada Tuhan, itu adalah daripada-Mu Tuhan dan untuk-Mu saja Tuhan. Kemuliaan ada di dalam Hugo dan Bre ini Tuhan. Buat Suan Tuhan di dalam segala pergumulannya Tuhan. Apapun yang tidak benar Tuhan, kami boleh mau patahkan semua rencana musuh di dalam nama Yesus. Berikan alignment, kebenaran di dalam segala hal yang dia lakukan Tuhan. Segala kasusnya juga Tuhan. Selesaikan di dalam nama Yesus. Aku coba berdoa untuk Cik Phil, Pak Sinwo Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, stamina baru. Refreshment yang baru Tuhan, urapan yang baru Bapak. Kalau sebentar Hana juga akan merit Tuhan. Kau jagai, lancarkan semua prosedur di dalam keluarga Cik Phil, Hana juga Tuhan. Biarlah semua Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu saja. Keluarga ini dibangun Tuhan. Dan boleh Tuhan makin hari makin melihat Engkaulah sendiri Bapak mereka Tuhan. Buat Imelda, Pak Joka, berikan juga kekuatan, kesehatan buat Pak Jaka Tuhan. Yang percaya Tuhan, tidak ada satu yang kebetulan. Biarkan Tuhan, dari Imelda dan Pak Jaka Tuhan, biarlah keluarga besarnya juga boleh Tuhan mengenalkan Engkau. Tidak lupa Tuhan, aku coba berdoa Tuhan buat semua keluargaku Tuhan, yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarkan Tuhan, dari hari ke hari Tuhan, mereka boleh melihat kasih-Mu Bapa. Aku menyerahkan semua yang gak bisa kami sebutkan satu-satu Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau yang melihat. Akuang juga Tuhan dengan Huyen Tuhan. Berikan yang terbaik buat keluarga ini. Pulihkan dan kuatkan terus Tuhan. Aku menyerahkan semua orang yang pernah datang Tuhan. Aku serahkan semua mungkin tim BL yang juga gak bisa datang hari ini. Wunga juga Tuhan. Paul mungkin juga Tuhan juga. Cherry, Sarah, semua Bapak. Aku menyerahkan semua saudara-saudariku ini di dalam tangan-Mu Yesus. Aku percaya Tuhan divine connection-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami saling terikat karena kasih-Mu Bapak. Thank you Jesus, one more time. Thank you and thank you and thank you Jesus. Thank you for your love Lord. Kami menyerahkan semua Tuhan. Tutup bungkus di dalam darah-Mu Yesus. Meteraikan firman yang kami terima Tuhan. Kami mau serahkan semua untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.